Dan marilah kita berdoa secara bersama-sama, tapi juga di dalam setiap pribadi ada suatu kerinduan yang dinaikkan dan dinyatakan di hadapan Allah, bahwa kita merindukan dan membutuhkan firman Allah. Dan sikap kita nanti dalam pemberitaan firman Allah benar-benar merupakan sikap yang membuahkan buah-buah yang berhasil untuk membawa kehidupan kita masuk di dalam kerajaan surga. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau pada malam hari ini, sebab kami merasa berkat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Kami merasakan perhatian-Mu di dalam kami. Kami meyakini bahwa Engkau tidak menginginkan di antara kami seorang pun harus binasa, tetapi supaya kami semua sampai kepada keselamatan sempurna di dalam pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rencana Allah yang agung yang Engkau taruh di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kami benar-benar mampu untuk membawa kehidupan kami masuk dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat yang ada ini kami akan gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Tapi kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman ini, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Baiklah, kita duduk dengan tenang dimanapun kita sudah mengambil tempat untuk bisa duduk. Saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk saat yang ada ini. Kita akan gunakan bersama-sama bisa mendengar firman Tuhan untuk kita gunakan dalam kehidupan kita, menjadi sumber kehidupan untuk kekal selama-lamanya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya menyampaikan kepada sidang jemaat suatu permohonan untuk mohon diperhatikan bahwa kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk pelayanan-pelayanan sebelum hari kedatangan Dia yang kedua kali. Kita masih dipercayakan untuk pelayanan-pelayanan dalam kegiatan pembentukan tubuh Kristus, dalam kegiatan-kegiatan kebaktian-kebaktian, baik di gereja di sini Jalan Johor dan Lemah Putro, maupun kita masih dipercayakan untuk melayani kebaktian-kebaktian persekutuan yang paling dekat hari-hari ini adalah pelayanan di Gunung Sitoli, di Pulau Nias. Marilah kita sama-sama memperhatikan tugas kita masing-masing. Baik saya sebagai gembala yang dipercayakan nanti untuk menyampaikan firman Tuhan, sidang jemaat kita dalam satu kesatuan. Pelayanan ini nanti merupakan pelayanan bersama, tidak pelayanan sebagian, tapi pelayanan kita bersama. Kita bersama-sama menekuni semua ini dengan baik. Tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sekalian. Para panitia dalam hal ini badan pelaksana, kita tekuni masing-masing bidang. Banyak hal-hal yang perlu sangat diperhatikan dengan baik-baik, sebab pelayanan kita kali ini banyak sangat jauh berbeda dengan pelayanan-pelayanan yang kita sudah alami pada waktu-waktu yang lalu. Sebab itu kita akan bersungguh-sungguh, sebab memang jalan ini jalan yang baru lagi buat kita. Kita bersungguh-sungguh untuk melayani. Doa perlu dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Tim doa saya mohon dengan segala kerendahan hati, bahwa tanpa saudara, tanpa doa ini dinaikkan, tidak ada satupun bisa terjadi. Sebab itu tim doa yang sudah merelakan waktu, tenaga, dan perhatian untuk hari-hari ini dalam doa dan pada penyembahan, naikkanlah doa dengan sungguh-sungguh untuk kita memuliakan Tuhan.
Haleluya. Banyak hal yang belum terselesaikan menyangkut tiap-tiap bidang. Kita berdoa bersama-sama, dukung dalam doa panitia yang ada di sini maupun panitia yang ada di Gunung Sitole. Dan pelayanan-pelayanan kita ini selain kita membiayai diri kita sendiri, kita juga masih merasa terbeban untuk para hamba-hamba Tuhan yang sangat merindukan untuk hadir dari sekitar Pulau Sumatera, di luar Pulau Nias, di Sumatera Utara, Selatan. Kita sudah menerima pendaftaran mereka kurang lebih dari 100 orang yang sudah menyatakan kesediaan untuk hadir. Kita berdoa untuk mereka ini, kita berkorban. Saudara-saudara yang merasa terbeban untuk ini, tidak ada paksaan, tapi kalau saudara merasa ingin membantu doa, sebab kita akan menjadi tuan rumah di Pulau Nias yang jauh dari kita tidak tahu situasinya, tetapi kita akan menampung para hamba-hamba Tuhan ini yang lebih dari 100 orang yang sudah menyatakan diri untuk ikut, baik konsumsinya maupun akomodasinya. Sementara biaya transport dari tempat mereka ke Pulau Nias itu ditanggung oleh mereka sendiri. Kita bantu apa yang bisa kita lakukan, sebab itu marilah kita bersungguh-sungguh hati dalam hal ini. Tidak ada sesuatu hal yang harus dipaksakan, tetapi kita harus sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Jangan kita merasa dipaksa oleh seorang pun juga. Tapi kalau kita merasa berbeban, kita sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk memperbanyak ucapan syukur. Di dalam 2 Korintus pasal 9 disebutkan perbuatan-perbuatan baik untuk menolong orang-orang suci, bukan hanya untuk mencukupkan kebutuhan mereka, tapi juga untuk memperbanyak ucapan syukur. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjut dalam memeriksa firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kitab Wahyu pasal yang ke-21, tampilnya Yerusalem baru disebutkan mempelai wanita yang sudah berhias untuk mempelai prianya. Kita akan membaca bersama-sama pasal ini, dan pasal ini benar-benar suatu nubuat yang sangat tinggi, yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Sangat tinggi. Ini suatu wahyu, suatu pembukaan yang sangat tinggi sekali, yang tidak bisa dijangkau dengan kemampuan manusia siapapun juga. Tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia, dengan kekuatan harta. Kita tidak mampu untuk mencapai keadaan ini. Sebab itu marilah kita akan duduk dengan tenang, merendahkan diri serendah-rendahnya. Justru untuk mencapai sesuatu yang sangat tinggi ini, kita harus bisa merendahkan diri serendah-rendahnya. Nanti Tuhan yang akan menolong kita menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kehendak Dia, yang oleh akal kita tidak kita mengerti, tapi Tuhan sediakan bagi kita. Sebuah ayat sebelum kita membaca ini, sebuah ayat dalam surat 1 Korintus pasal 2 kita baca, supaya surat 1 Korintus pasal yang kedua, surat 1 Korintus pasal yang kedua. Mari kita membaca ini supaya kita bisa tahu jalan mana yang kita harus ikuti untuk mencapai sesuatu yang tinggi sekali ini. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9 sampai 10. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Ya, tidak ada penguasa dunia mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Ya, seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Ya.
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini jalan. Ini jalan untuk bisa mencapai tempat yang tinggi ini. Lewat kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Dia. Ini saudara-saudaraku peningkatan dari iman. Iman itu meningkat kepada kesucian. Kesucian itu meningkat pada kasih yang menyempurnakan. Itu pertumbuhan rohani. Dan kita memulaikan dengan sifat merendahkan diri saudara-saudaraku untuk menerima iman. Ini ayat 10. Karena kepada kita, perhatikan, kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Iya, dalam kita Allah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Iya. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Iya, ini hal-hal yang tersembunyi. Jadi jangan coba-coba untuk memikirkan, untuk mengerti hanya dengan kemampuan akal. Semakin dipikirkan, semakin tidak dimengerti. Itu suatu kalimat yang saya baca merupakan catatan dari Bapak Pendeta Van Hessel. Saat tabut perjanjian dikembalikan kepada bangsa Israel, orang-orang di Bet Shemesh mencoba melihat apa isi dari tabut perjanjian itu. Pada waktu itu isi dari tabut perjanjian hanya tinggal satu macam, tinggal 2 loh batu. Mereka ingin melihat, tapi setiap yang ingin melihat itu malah mendapat murka dari Tuhan. Sebab perkara itu hanya bisa diterima bukan dengan akal ini. Semakin diulas, semakin diseminarkan, semakin manusia tidak mencapai pada kebenaran dari apa yang ada dalam firman Allah. Sebab hal ini hanya dikaruniakan oleh Roh Kudus. Catatan dari Bapak Pendeta Van Hessel, dia katakan semakin kita periksa dengan kepandaian manusia, dengan akal manusia, semakin tidak mengerti untuk saatnya sampai pada menolak kebenaran firman Allah. Itu sebabnya mari Fatsal 21 ini, Fatsal 21 dari kitab Wahyu ini sifatnya sangat dalam sekali. Sifatnya sangat dalam. Perlu kerendahan diri saudara-saudaraku. Dan Tuhan katakan, orang yang mengasihi Tuhan, dialah yang bisa mengerti ini. Hanya orang yang mengasihi Tuhan. Jadi bukan kepada orang pandai, Tuhan katakan dalam Injil Matius Fatsal 11, bukan kepada orang yang besar, tapi kepada orang kecil, orang yang hidup dalam hubungan kasih dengan orang tuanya, dalam hal ini dengan Tuhan. Orang yang sangat merendahkan diri. Di dalam saya tunjukkan dulu ayat-ayat ini sebagai suatu pembuka untuk kita bisa masuk dalam Fatsal 21 ini, saudara-saudaraku, supaya kita punya jalan yang kuat, yang cocok. Dalam kitab Daniel Fatsal 9, kitab Daniel, kitab Wahyu dan kitab Daniel ini banyak hubungannya. Kitab Daniel Fatsal 9, kitab Daniel Fatsal 9. Kita membaca ayat 20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Iya, 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Iya, terus? Daniel,
sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ya, sekarang aku datang kepadamu memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Jadi dalam doa tadi saya anjurkan mari kita berdoa bersama-sama, tapi juga setiap pribadi menyatakan kerinduannya, kebutuhan, keinginannya akan firman Allah ini. 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi akal budi ini untuk mengerti perkara yang dalam, bukan karena kita pandai atau mampu, daya kemampuan akal kita, sel otak kita, tetapi ada kaitan dengan kasih. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Engkau sangat dikasihi. Terus? Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Iya, jadi ayat-ayat berikutnya itu menyangkut apa yang sekarang dibicarakan dalam Wahyu pasal 21. Saudara baca di rumah nanti, saya tidak ingin membahas bahagian ini pada malam ini, tapi kita akan langsung dalam Wahyu pasal 21, namun jalannya tetap sama. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan. Jadi kita bukan ingin mengetahui lebih dahulu untuk bisa mengerti ini, tetapi bagaimana kita ingin mengasihi Tuhan. Dari kasih ini nanti akan timbul terang yang sangat bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kita akan melihat sesuatu yang akal tidak mampu mencapainya, yang mata tidak mampu untuk sampai melihatnya, telinga tidak mampu untuk mendengarnya. Itulah yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Dan di sini dalam Daniel 9, bagi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Orang yang merindukan firman. Orang yang melakukan firman. Ini dikasihi oleh Tuhan. Dialah juga orang yang mengasihi Tuhan. Wahyu pasal 21. Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Suatu keadaan yang sangat dalam di dalam diri Tuhan. Jadi kita dalam Wahyu pasal 21 ini sedang memeriksa tubuhnya Kristus. Saudara-saudaraku, tentang Yerusalem baru ini sentralnya dari kegiatan kerajaan surga. Itulah pusat hatinya Tuhan. Yerusalem baru ini. Di dalam perjanjian lama ia digambarkan bagaikan tapal dada persegi yang ditaruh di atas dada imam besar. Itu bicara tentang Yerusalem baru. Posisinya saja digambarkan pada posisi yang sangat dekat dengan jantung hatinya Tuhan. Sebab itu marilah kita mau sungguh-sungguh periksa bahagian ini. Kita akan mulai membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, bagian ini bicara tentang sinar kemuliaan Allah. Dan kalau kita baca ini dengan mengasihi Tuhan, firman Allah ini akan bercahaya di dalam hati kita. Baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Baca terus. Dan aku melihat kota yang kudus. Kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem baru ini suatu kota mempelai, tetapi dia juga disebut mempelai wanita. Mempelai dari anak domba Allah. Baca terus. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia,
dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya, terus Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. ya, disebut di sini kemah. Kemah Allah. Yerusalem baru disebut juga kemah Allah. Di sini untuk menunjukkan kepada kita bahwa bicara tentang kemah ini, itu menunjukkan bahwa yang disebut umat Tuhan ini tidak hanya bangsa Israel, tetapi juga sampai kepada bangsa kafir. Tepatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-54, kemah ini sempat dilebarkan sejauh-jauhnya sampai mencapai bangsa kafir. Ini pembangunan tubuh Kristus, saudara-saudaraku, yang nanti akan menjadi tempat kediaman Allah di dalam rohnya. Dia sebagai kepala, maka bangsa kafir turut mendapat kesempatan. Dalam Yesaya 54 di sana dikatakan, lebarkan kemahmu, tendamu sejauh-jauhnya, sejauh sampai kepada bangsa kafir. Pasal 54 itu bicara tentang Israel yang adalah mempelai wanita. Tapi dalam kedudukan sebagai mempelai itu tidak berhenti sampai kepada bangsa kafir, tetapi sampai kepada bangsa Israel, tetapi sampai kepada bangsa kafir. Baca terus. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Iya. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Iya, 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, tepat dan benar. Ini hubungan antara gunung Joljuta. Ini hubungan antara gunung Joljuta yang disebut di dalam Yohanes 19, di mana Yesus disalibkan, dengan gunung yang besar lagi tinggi, Wahyu 21 ayat 9. Ini satu hubungan besar di mana dosa-dosa sudah diampuni, dan selanjutnya suatu perjuangan untuk membaharui sampai dengan Wahyu pasal yang ke-21 ini. Segala-galanya sudah menjadi baru. Baca terus. Firman-Nya lagi kepadaku, Ya. semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Semuanya telah menjadi baru. Semuanya telah terjadi ini, sebenarnya kita gunakan kalimat ini, semuanya telah menjadi baru. Semuanya telah menjadi baru. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang sempat mengalami penebusan dosa, itu dibaharui sampai pada saatnya tidak ada lagi sesuatu yang lama. Semuanya telah menjadi baru. Terus, aku adalah Alfa Ya. dan Omega, yang awal dan Ya. yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Saudara-saudaraku, Tuhan memulaikan pekerjaan dengan penebusan dosa. Dia menjadi anak domba Allah yang menjadi korban penebusan, korban pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang maha suci. Itu permulaan. Kemudian diselesaikan, diakhiri. Dia juga yang disebutkan anak domba yang duduk sebagai mempelai. Jadi kalau kita baca ini, akulah awal dan akhir, artinya dia yang menyatakan diri dalam kasih mula-mula, memberikan dirinya menjadi korban. Dia juga yang berhak untuk duduk pada puncaknya kasih Allah, yaitu menjadi mempelai. Itu sebabnya disebutkan mempelai dari anak domba Allah. Perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah.
Tuhan itu mempunyai nama-nama. Dia disebut banyak penyebutan nama-nama dalam Alkitab. Dia disebut pokok anggur, roti, kehidupan. Banyak penyebutan nama-nama dari Yesus. Tetapi di dalam hal penebusan, dia disebut anak domba Allah. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Dia juga yang tampil, baik Wahyu 19 maupun Wahyu 21, disebut anak domba. Haleluya. Baca terus. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Iya, terima kasih. Inilah kematian yang kedua. Saya akan lanjutkan penguraian pada hari Minggu yang lalu, sempat saya sampaikan. Sekarang saya ingin lanjutkan, saudara-saudaraku, tentang ayat yang ke-8. Barang siapa yang menang. Barang siapa yang menang. Ini mengulangi perkataan barang siapa yang menang. Ini mengulangi perkataan yang disebut dalam Wahyu Fatsal yang kedua dan Wahyu Fatsal yang ketiga. Disebutkan di situ 7 kali barang siapa yang menang. Disebut 7 kali barang siapa yang menang. Di sini disebut kembali barang siapa yang menang, ia memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Haleluya. 7 kali. Tidak mengapa dalam Bible Study ini kita melihat kembali 7 kali. 7 kali perkataan barang siapa menang ini. Tolong jangan jemu-jemu untuk memeriksa firman, sebab ini untuk mengetahui, untuk mengerti sedalam-dalamnya rahasia Allah. Ayat 7 itu yang pertama dari Fatsal 2. Itu pertama kali. Itu menang pertama kali. Barang siapa menang? Fatsal 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Iya, menang ini bisa sampai ke Taman Firdaus, kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Itu Firdaus yang diberikan kembali oleh Tuhan kepada manusia untuk dinikmati bersama Kristus Yesus sebagai mempelai. Baca yang kedua, ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, puji Tuhan. Jadi ini saudara-saudaraku, langsung janjinya ini hebat. Nomor 1, dia berada di Yerusalem, maafkan, di kerajaan 1000 tahun. Dia berada di dalam kerajaan 1000 tahun. Tolong. Ini yang pertama. Barang siapa menang, dia berada dalam Firdaus, ya. Makan buah pohon El Hayat, pohon kehidupan. Berarti dia berada dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Ini kemenangan yang disebut barang siapa menang, dia masuk kerajaan 1000 tahun. Nanti saya akan sebutkan kembali jika Tuhan membawa kita di bahagian itu. Yang kedua, bukan hanya berada di 1000 tahun, tetapi siapa menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Di bawah neraka. Iya, ini kematian yang kedua.
itu memang lulus total ini. Sudah lulus total. Ini jemaat Smyrna. Jemaat yang paling kecil, jemaat Smyrna, tapi dia kaya dengan iman. Secara duniawi dikatakan dia yang paling miskin. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, dalam ayat yang ke-9. Tetapi dia kaya. Dikatakan, namun engkau kaya. Engkau miskin tetapi engkau kaya. Dikatakan berkatnya begitu luar biasa. Tidak akan engkau alami. Engkau tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini sebenarnya lulus secara total. Yang ketiga, kemenangan yang ketiga. Fatsal 2, masih Fatsal 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Iya, menerima nama baru. Menerima nama baru. Ini kebahagiaan karena masuk dalam kebangkitan pertama. Masuk dalam kebangkitan pertama. Tolong. Iya. Iya. Masuk dalam kebangkitan pertama. Setelah melewati masa di mana masa itu dikuasai oleh setan. Dalam ayat yang ke-13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Satu waktu bumi ini menjadi tempat tahta dari iblis, yaitu masa dari 3,5 tahun. Itu masa di mana iblis bertahta di bumi ini. Tetapi jemaat Pergamus dikatakan tidak menyangkal nama. Di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Saudara-saudara, itu masa 3,5 tahun. Ini jemaat Pergamus. Dia berbahagia, dia menang, dan kepadanya diberi nama baru. Ini diterima oleh setiap orang yang masuk dalam kebangkitan yang pertama. Nama baru ini diterima saat kebangkitan pertama. Sekarang ayat yang ke-26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Terus. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Terima kasih. Ini masuk bersama-sama berkerajaan 1000 tahun, memerintah bersama dengan Yesus Kristus 1000 tahun. 1000 tahun. Yang kelima, ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini juga tinggi sekali. Ini juga tinggi sekali. Nama tidak dihapuskan. Dia diakui di hadapan Bapa di surga. Coba tunjukkan. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Nama itu tetap tertulis, tidak terhapus. Ini kemenangan sampai nama tidak terhapus. Haleluya.
Kemudian yang keberapa? Keenam. Ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Iya, terima kasih. Ini juga berada di Yerusalem baru yang tidak akan terkeluar lagi, ya, menjadi soko guru, menjadi tiang tengah, soko guru tiang tengah yang tidak akan dikeluarkan lagi. Jadi hebatnya bukan main. Yang ketujuh, ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Iya, terima kasih. Ini menjadi mempelai. Jadi kalau kita lihat bahwa 7 sidang jemaat ini ditampilkan dalam kemenangan, arah pemuncakannya sampai menjadi seorang mempelai, benar-benar lulus semuanya sampai di Yerusalem baru. Saudara bisa baca kembali ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, sebab kita masih banyak perkara yang belum kita tahu. Baca terus, sekalipun kita sudah pernah baca kembali, saudara akan menemukan hal-hal baru di dalamnya. Ayat yang ke-7, Wahyu 21, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ayat yang ke-7. Pada hari Minggu saya sudah menyampaikan kepada sidang jemaat secara global, secara umum, bahwa ada 3 macam kemenangan ini. Ada 3 golongan pemenang ini. Ada 3 golongan pemenang ini. Semua satu kesatuan, tetapi sesuai dengan urut-urutannya, ya. Sesuai dengan urut-urutannya. Ada 3 golongan. Golongan pertama, pemenang yang pertama ini sebetulnya kita merindukan berada dalam golongan ini. Kita masih mempunyai kesempatan berada dalam golongan ini sebab kita masih hidup. Ini golongan orang yang hidup sampai saat Tuhan Yesus datang. Kita ini masih hidup, kita sebetulnya masih mendapatkan kesempatan, kemungkinan untuk bisa masuk golongan pertama ini. Tetapi memang harus menang. Pada hari Minggu yang lalu saya katakan golongan ini adalah golongan Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1 kita baca. Wahyu 12 ayat pertama. Wahyu 12 ayat pertama dan ayat yang ke-5. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya, tolong tunjukkan. Jadi di sini saudara-saudaraku, mempelai ini atau orang ini, golongan ini, itu merupakan gereja Tuhan yang menang, bersalut dengan matahari, bermahkota 12 bintang dan di bawah kakinya ada bulan, bersenjatakan terang. Di dalam kitab Daniel tadi ini disebut orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan.
orang yang tidak punya ikatan apapun juga, sebab ia sudah memperjuangkan segala dosa-dosa ini untuk dilepaskan. Dia berdoa seperti Daniel itu berdoa supaya segala dosa itu dilepaskan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-18, Injil Matius pasal 18, saudara catat saja. Injil Matius pasal yang ke-18, di situ ada sebuah cerita tentang orang berhutang. Hutangnya banyak sekali. Orang berhutang 10.000 talenta. Itu banyak sekali. Pernah saya coba-coba hitung dengan kurs yang berlaku. Bukan sekarang ini, dulu masih belum sebegini. Dan saya menemukan itu satu jumlah yang besar sekali, saudara. Dalam ayat dalam Injil Matius pasal 18, saya ingin saudara catat. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, saudara baca di rumah. Ini orang berutang. Cara penyelesaiannya, dia tidak mampu menyelesaikan utang itu, tidak mampu diselesaikan oleh orang ini. Sekalipun dirinya dijual, anak istrinya dijual, segala hartanya, belum juga mampu untuk menyelesaikan. Tapi satu cara yang dia lakukan, yaitu sujud menyembah. Itu jalan untuk menyelesaikan segala ikatan utang yang melilit kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, kalau hutang budi mungkin kita masih bisa bayar dengan budi. Kalau utang harta mungkin masih bisa kita bayar dengan harta. Tapi kalau dosa, tidak ada jalan untuk bisa melepaskan diri dari itu. Di sini dalam cerita ini Tuhan tunjukkan dengan jalan sujud menyembah. Dia ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Sujud menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dalam merendahkan diri, dia ucapkan kata-kata ini yang sebenarnya menurut kekuatan dan kemampuannya dia tidak mampu. Tetapi lewat doa, lewat penyembahan, lewat sujud menyembah, apa yang kita tidak bisa lakukan, itu Tuhan yang lakukan buat kita. Lewat, dengarkan baik-baik, lewat belas kasihan Tuhan. Itu dalam ayat 27. Maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Ini kekuatan yang membebaskan manusia dari segala ikatannya. Haleluya. Jadi ini golongan pertama, golongan yang bebas dari segala ikatan. Orang yang benar-benar memuncak dalam penyembahannya. Ini penyembahan yang mampu melepaskan segala ikatan. Saudara-saudaraku, jangan putus asa, saudara-saudaraku. Di hari-hari ini begitu banyak beban yang melilit kehidupan manusia. Besar atau kecilnya ikatan itu, saudara-saudaraku, sama membuat kita nanti akan menjadi kalah kalau kita tidak gumulkan dalam doa. Saudara-saudaraku, jangan lihat, oh ini hanya tali yang kecil, benang sutra saja. Sekarang ini mungkin belum merasakan, tapi nanti saatnya di mana kita harus dinyatakan sebagai pemenang mutlak. Di situ akan diperiksa, tidak ada satu ikatan apapun juga. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain, oh dia yang paling besar dosanya dan sebagainya, tidak bisa. Sekarang ini seperti Daniel, dia sujud menyembah kepada Allah, meminta ampun dosanya, bukan cuma dosanya, bahkan dosa bangsanya. Dan Tuhan katakan dia yang paling dikasihi. Di sini dalam Matius 18, dia orang yang berutang banyak ini mendapat belas kasihan. Dan lewat belas kasihan itu, dosanya yang banyak itu diampuni. Hanya sekarang bagaimana kita menggunakan belas kasihan Allah dalam kehidupan kita, agar kita bisa tembus sampai kepada Yerusalem baru. Sampai di Yerusalem baru. Puji Tuhan.
Jadi ini golongan pertama. Golongan pertama, mempelai wanita dan anak laki-laki yang akan dilahirkan, itu ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, di dalam ayat 2 disebut ia mengandung. Wanita ini masih mengandung, tapi dalam ayat 5 sudah dilahirkan. Jadi kelompok ini, golongan inilah yang lebih dahulu mengalami suatu kemenangan. Dia menang. Ada 3 kemenangan yang dialami oleh wanita ini. Ada 3 kemenangan. Baik, kita catat ini kemenangan dari kelompok ini. Sebetulnya kita juga masuk di situ. Saudara-saudaraku, kita merindukan masuk di situ untuk sampai 3 macam kemenangan ini. Mari. Kemenangan pertama dalam Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Ini kemenangan pertama. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ini kemenangan pertama. Kemenangan pertama. Ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus? Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging itu adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan ya, terhadap Allah. Ini musuh pertama yang harus dikalahkan. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, ini bandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Bandingkan. Saudara akan melihat di sana bagaimana seharusnya kita ada. Jadi bukan mengikuti keinginan daging, tapi kita melakukan kehendak Allah. Ini namanya mengasihi Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Itu mengasihi Tuhan. Dikatakan dia tidak akan mati sementara dunia ini sedang mati, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. Saudara catat itu sebagai bandingan, ya. Jadi ini kemenangan pertama. Golongan ini menang atas daging oleh roh Allah yang dicurahkan. Dan di dalam roh Allah dicurahkan kasih Allah itu juga memenuhi kehidupan manusia. Roma pasal 5 ayat 5. Sampai pun dalam penderitaan, ya. Tekun dalam penderitaan. Dalam penderitaan ini suara daging banyak berteriak, banyak menuntut saudara-saudaraku. Saudara baca saja Roma pasal 5 mulai ayat 1. Saudara baca di sana bagaimana daging ini harus diperangi sampai dia nurut, ya, sampai nurut, untuk kemudian kita dikatakan pemenang. Ini kemenangan pertama dari golongan ini, mempelai wanita. Manusia golongan pertama dari mempelai wanita ini yang disingkirkan ke padang belantara, menang atas daging. Yang kedua, kemenangan yang kedua, Yakobus pasal 4. Ini yang kedua, Yakobus pasal 4. Dalam kaitan yang lain, dulu saya pernah mengajarkan tentang ini, tapi dalam kaitan kemenangan ini kita baca kembali. Yang kedua, ya. Yang kedua, kemenangan yang kedua, pasal 4 ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia. Iya, orang-orang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah
permusuhan dengan Allah. Iya, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Terus, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. iya, menjadikan dirinya musuh Allah. Musuh Allah. Aku tidak mengenal kamu, ya. Menjadi musuhnya Allah, tidak setia. Tuhan melatih kita, melatih, ya, melatih kita setia dari yang kecil. Kamu setia juga pada perkara yang besar. Ini kesetiaan kita. Sebab kalau kita tidak setia, kita sama dengan tabiat duniawi ini. Orang tidak setia itu pasti dia bersahabat dengan dunia. Dia mengenakan tabiat dunia ini yang tidak setia. Saudara-saudaraku, di dunia ini tidak ada kesetiaan, saudara-saudaraku. Raja Daud dalam Mazmur dia berseru bahwa sesungguhnya manusia ini pembohong semua. Tidak melihat ada kesetiaan dalam dunia ini. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia ini nanti jadinya ini akan kalah, akan bertabiat duniawi itu, saudara-saudaraku yang dibenci oleh Tuhan. Sebab itu semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, semakin dunia membenci kita. Sebab memang bukan sahabatnya dia. Semakin kita setia dengan Tuhan, setia dengar-dengaran pada firman Tuhan, semakin dunia membenci kita. Tapi saat dunia membenci kita sesungguhnya adalah saat kita menang. Yohanes 16, Injil Yohanes pasal 16. Saatnya kita dibenci oleh dunia ini. Tapi kita tetap tidak kecil hati, tidak tawar hati dan kemudian menolak Tuhan. Kemudian dalam ayat-ayat terakhir pasal 16 dikatakan, kita mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes dikatakan, kita mengalahkan dunia ini dengan iman kita. Kita baca Injil Yohanes pasal 16. Ini ajaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun dibenci oleh dunia. Memang kalau kita mengasihi Tuhan, resikonya itu kita dibenci oleh dunia ini bahkan tanpa sebab. Mari, pasal 16 Injil Yohanes ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Iya, semuanya itu ialah Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Itu semuanya dibenci tanpa sebab. Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 25. Itulah nanti hubungan kita dengan dunia ini. Dalam Injil Yohanes 15 ada 3 macam hubungan di situ. Hubungan pertama, hubungan antara pokok dan carang. Garis besar saya sebut aja. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 8, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Hubungan antara carang dan carang. Saling mengasihi. Kemudian hubungan yang ketiga ayat 18 sampai 25, hubungan antara carang dengan dunia. Itu hanya ada kebencian. Jadi kalau kita dibenci oleh dunia, saudara baca dalam ayat-ayat ini saudara akan melihat, sebab kita memang milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Jangan dibenci karena kita berbuat jahat, jangan. Tapi kalau kita dibenci karena kita orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan, Rasul Petrus mengatakan berbahagialah. Sebab sinar kemuliaan itu akan menjadi sinarnya kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. 2. Kamu akan dikucilkan. Iya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ia menyangka berbuat bakti kepada Allah. Terus, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi gara-gara ini hubungan antara Bapa dan anak,
Dan dengan demikian hubungan kita juga dengan Bapa dan dengan Anak dan Roh Kudus. Itu juga orang tidak senang nanti. Ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. 32, ini akhir dari ayat Fatsal 16. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Terus? Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Iya. Terus 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia ini. Kuatkan hati. Aku telah mengalahkan dunia. Saatnya kita setia, nanti hati kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Seperti Bapa menang, Anak itu juga menang. Begitu juga kita yang di dalam Dia akan mengalami kemenangan. Ini kemenangan yang sebenarnya disediakan bagi kita yang masih mendapat kesempatan hidup sekarang ini. Ini kemenangan sekarang ini yang bisa dicapai sekarang. Mulai dari kemenangan atas daging. Sekarang kemenangan atas dunia ini. Tuhan katakan, siapa mengasihi dunia, siapa tidak setia bersahabat dengan dunia, dia adalah seteru Allah. Jadi jangan hari-hari ini kita malah menjadi seterunya Tuhan. Kita tetap berdoa supaya Tuhan menjelaskan firman ini untuk kita. Sebab ini golongan pemenang pertama kita yang masih hidup sekarang. Kita yang masih hidup sekarang ini mendapat kesempatan untuk menang ini, saudara-saudara. Kemenangan yang ketiga. Kemenangan yang ketiga. 1 Korintus pasal 15. Ini kemenangan yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal 15. Ini kemenangan yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 25-26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Iya, terus 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Waktu Tuhan bicara tentang Yohanes, dan dia katakan, kalau aku mau orang ini hidup sampai aku datang kembali, itu adalah urusanku. Apa kena mengena dengan kamu, kata Tuhan kepada Petrus. Jadi ini yang terakhir, saudara-saudaraku. Ini kemenangan yang ketiga yang Tuhan janjikan kepada kita, golongan pertama, golongan orang yang masih hidup sekarang. Coba, golongan orang masih hidup. Jadi kemenangan ini, saudara-saudaraku, dicapai pada masa ini, di mana kita masih ada sekarang ini. Dicapai di sini pada masa ini. Kalau kita menang sampai perkara yang ketiga, menang atas maut, kita ini akan diangkat, disingkirkan ke padang belantara. Kita disiapkan hidup sampai saat Tuhan datang. Ini kemenangan golongan pertama. Kita ini termasuk golongan pertama yang masih hidup sekarang. Di sini terdapat 5 anak darah yang pandai. 5 anak darah yang pandai. Gereja Tuhan yang berkemenangan. Gereja Tuhan yang berkemenangan. 5 anak darah yang pandai. Dia punya senjata terang. Dia punya senjata terang. Dari ujung rambut ada 12 bintang. Bersalut dengan matahari. Di bawah kakinya ada bulan. Ini terang. Dalam surat Roma pasal yang ke-13. Seluruh pasal baca saja itu. Pada hari Selasa saya jelaskan itu. Jadi mempelai wanita itu ditampilkan dalam terang.
supaya kamu bersalut dengan terang. Supaya kamu bersalut dengan terang. Bersalut dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan anak laki-laki dan Roh El Kudus. Kita bersalut dengan terang, tidak hidup dalam daging. Tidak hidup dalam daging. Jangan kamu mengelus daging ini sampai nafsunya menjadi luar biasa merajalela. Saudara-saudaraku, saudara catat saja Roma 16, Roma pasal yang ke-13. Pada hari Selasa saya sudah jelaskan itu. Saudara-saudara, kita harus bebas dari sana. Kita bersalut. Kita bersenjatakan terang. Terang dari Allah Bapa. Itu terang dari kasih-Nya Allah. Terang dari anak Allah itu terang pendamaian di dalam kuasa darah-Nya. Terang dari Roh Kudus, itulah pimpinannya yang sangat jelas dan terarah. Haleluya. Kalau kita menang, kita masuk golongan pertama ini. Dan saya katakan, kita ini sebenarnya disiapkan untuk golongan pertama. Pemenang golongan pertama adalah orang yang hidup saat Yesus datang kembali. Almarhum Bapak Pendeta Toteis, almarhum Bapak Pendeta Injono merindukan keadaan ini. Dari ucapan mereka, dari orang lain, saya sendiri dengar dari mulut mereka. Sekarang mereka telah pergi, tetapi mereka mati di dalam Tuhan berbahagia. Sebab masa 3,5 tahun aniaya, mereka tidak masuk di situ. Mereka nanti akan bangkit waktu kebangkitan pertama. Jadi perawan, 5 perawan yang pandai itu masuk golongan ini. Masuk golongan pertama ini. Itu yang pandai masuk pada golongan pertama. Dia menang atas 3 musuh ini. Dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 kita lihat di sini dikatakan maut. Maut, mari. Realita atau kenyataan dari maut sekarang ini apa? Coba kita baca ayat 54 sampai 56. Ini yang harus diperangi sekarang ini. Itu maut. Mari, ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Dengar jawabannya. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Terus 56. Sengat maut ialah dosa. Sengat maut itulah dosa. Ini yang harus dikalahkan. Jangan terpancing dengan dosa. Jangan ingin akan dosa itu. Jangan tergoda. Saudara-saudaraku. Terus. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya. Ibadah kebiasaan. Ibadah tradisi. Itu menguasai manusia dan kita harus perhatikan ini. Jadi saudara-saudaraku, golongan pertama ini sudah saatnya ibadah kita jangan ibadah Taurat. Karena paksaan, karena peraturan, karena kebiasaan. Sekalipun kita biasa berbakti, tetapi jangan kebaktian kebiasaan. Sekalipun kita biasa mendengarkan firman Allah, tapi dengarkan firman Allah jangan karena kebiasaan. Kita harus kalahkan cara-cara keadaan semacam itu supaya kuasa maut, saudara-saudaraku, dan sengat maut itu dilepaskan dari kita. Kalau ibadah kita kebiasaan, dosa itu melekat, masih melekat dan sulit dilepaskan sebab kita tidak sadar bahwa kita dalam keadaan berdosa. Kita pikir kita mendengar firman, kita pikir kita membaca firman, kita pikir kita melayani Tuhan, tetapi semua dikerjakan dengan kebiasaan. Kita tidak pernah merasa bahwa itu dosa. Ini yang berbahaya.
Di saat kita harus berhadapan dengan maut itu sendiri secara wujud nyatanya yang besar nanti, maut akan mengalahkan orang. Dan dia tidak akan masuk dalam kelompok pertama itu. Sebab itu mari kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh. Ini kelompok pertama. Yang menang adalah orang yang masih hidup. Yang menang atas 3 perkara ini, dia akan disatukan. Kita akan disatukan dalam satu tubuh, mempelai perempuan Kristus yang akan disingkirkan ke padang belantara 3,5 tahun. Di sana segala dosa akan tambat dihabiskan, segala akan ditamatkan, segala kefasikan, segala pelanggaran itu dihapuskan sama sekali. Dan di sana apa yang kita alami? Apa yang kita alami? 3 perkara juga kita alami di sana. 3 perkara dihapuskan, dosa, pelanggaran, dan kefasikan. Ini dihapuskan. Segala kekerasan hati, segala keadaan fasik, keadaan kafir, kekafiran kita dihapuskan. Tapi juga 3 perkara. Segala hak kita dikembalikan. Yang selalu saya katakan, kalau kita sekarang menjadi budak belian, kita hanya punya kewajiban tanpa hak. Hak kita di tangan Tuhan. Nanti di padang belantara hak itu semua dikembalikan. Kita difitnah, kebenaran kita akan dinyatakan. Segala hak akan dikembalikan. Kemudian firman Allah ini akan dinyatakan wujudnya. Segala perumpamaan, segala nubuat itu digenapkan. Kita mengalami di sana penggenapan dari firman Allah. Ini luar biasa. Yang kedua. Yang ketiga, kita menerima urapan yang maha kudus, seperti urapan yang ada pada Yesus Kristus. Untuk nanti kita layak masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dan nanti bahkan menang sampai pada akhirnya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi dalam keadaan ini, tolong tayangkan, dalam keadaan ini nama-nama orang di dalam kelompok ini ditulis dalam kitab El-Hayat. Sebab orang-orang ini nanti akan masuk pada waktu akan datang kembali. Iya. Jadi orang-orang ini punya nama, ada dia dalam kemenangan, ya. Namanya tertulis. Waktu Yesus datang, dia akan mengalami keubahan secara total. Orang mati dibangkitkan, semua memiliki tubuh yang baru, tubuh yang tidak dikuasai lagi oleh maut. Nama ditulis dalam kitab El-Hayat. Sekarang yang kedua, kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua dalam kesempatan lalu saya menyampaikan. Dalam kelompok ini, di sana ada 5 anak darah yang bodoh. Saya mohon saudara ikuti baik-baik penjelasan ini. Ini lewat studi. Kalau dulu kita dalam penginjilan, pokoknya 5 anak darah yang bodoh ini, 5 anak darah. 5 anak darah yang bodoh ini dulu kita katakan masuk neraka. Itu gampang-gampangnya. Tapi tidak segampang itu. Tuhan sudah menebus kita manusia. Sebab wanita ini, 5 anak darah ini memiliki minyak di dalam pelitanya, memiliki terang, dia memiliki lampu, saudara, memiliki firman dan roh El Kudus, memiliki firman dan roh El Kudus. Tapi memang masih belum menang sepenuhnya. Dia harus berperang lagi, menghadapi masa kegelapan. Ada 3 macam kegelapan. Saudara catat, ada 3 macam kegelapan yang pernah terjadi di bumi ini secara nyata. Kegelapan secara nyata itu menyeluruh dunia. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa ini kalau bulan berlapisan dengan bumi. Gerhana, bukan gerhana.
Ini bukan gerhana. Gerhana hanya sebahagian tempat di bumi ini. Tetapi ini satu kegelapan. Suatu kegelapan yang menyeluruh dunia ini. Yang pertama kali terjadi di negeri Mesir. Saudara catat saja, di negeri Mesir. Lebih baik saya tunjukkan ayatnya saudara-saudaraku supaya ada faktanya dalam Alkitab. Kitab Keluaran. Ini yang pertama. Kitab Keluaran pasal yang ke-10 ayat 21 sampai dengan ayat 29. Baca di rumah, catat saja. Kitab Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Ini kegelapan selama 3 hari. Begitu pekat sampai kegelapan itu serasa bisa dipegang. Jadi ini artinya wujudnya benar-benar begitu pekatnya kegelapan itu. Dan tidak ada seorang yang bisa beranjak dari tempatnya. Segala aktivitas mati dalam kegelapan ini. Segala aktivitas mati. Ini kegelapan pertama. Zaman di negeri Mesir. Ini masih di negeri Mesir. Diikuti dengan terlepasnya. Jadi setelah kegelapan ini, orang-orang Israel bisa keluar. Nanti tinggal satu bela lagi, saudara-saudaraku, tinggal satu bela lagi. Matinya anak-anak sulung. Oleh karena korban Paskah gereja Tuhan, orang Israel waktu itu keluar dari Mesir. Ini kegelapan pertama. Yang kedua, kegelapan yang kedua, saudara bisa baca dalam Injilnya Tuhan, dalam Injil Tuhan, waktu Yesus di atas kayu salib. Saudara cari ayatnya di dalam Alkitab, gampang cari ayatnya. Cari ayatnya, perikopnya waktu Yesus mati di atas kayu salib, ya, di situ ada. Saudara baca ayatnya. Pada saat itu dunia gelap 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3 ada kegelapan 3 jam. Di bumi ini, saudara-saudaraku, Yesus menggenapkan segala pekerjaan penebusan dosa. Dan sesudah ini orang-orang berdosa terlepas dari dosa-dosanya. Karena kematian Yesus, orang berdosa dibebaskan dari dosa-dosa. Orang-orang percaya, orang berdosa yang percaya kepada Yesus dibebaskan dari dosa-dosanya. Kegelapan yang ketiga ini yang akan terjadi. Jadi 2 kegelapan sudah terjadi. Sekarang yang ketiga, selama 3,5 tahun. Coba tunjukkan. Selama 3,5 tahun. 3,5 tahun ini kegelapan. Sebab tidak ada lagi kasihnya Tuhan. Itu bagaikan matahari, nggak ada lagi. Di bumi ini tidak ada kasih Tuhan, gelap. Tidak ada terang matahari, tidak ada kasih Allah. Di sana hanya ada kebencian. Selama 3,5 tahun yang dirajai oleh kegelapan ini. Antikris menjadi raja, menjadi berkuasa atas dunia yang gelap ini tanpa kasih. Tanpa kasih. Saudara-saudaraku. Banyak kali kita mungkin marah, bahkan sampai sudah jengkel kepada seseorang, kita benci. Tapi kalau dia sudah mati, lain kali menyesal juga kita. Dia ada juga baiknya orang ini. Kita lain kali timbul juga belas kasihan. Apalagi kalau dia dihukum mati. Biar tadinya kita sudah mungkin ngutuki dia, kamu sudah berbuat dosa, kamu mati aja. Tetapi coba digantung di muka umum. Masih banyak juga orang nangis belas kasihan. Tapi masa itu nggak ada belas kasihan. Sama sekali tidak ada belas kasihan. Sebab kasih itu sudah merupakan matahari yang menyaluti golongan pertama. Di sana tidak ada bulan,
Korban pendamaian sudah berhenti dalam Daniel 9 tadi. Korban pendamaian tidak ada lagi. Korban bakaran tidak ada lagi. Darah Yesus berhenti bekerja. Itu sudah bersama dengan mempelai, dengan kelompok pertama, pemenang pertama yang disingkirkan ke padang belantara. Darah anak domba itu tidak ada lagi. Roh Kudus tidak bekerja lagi. Saudara-saudaraku, jadi memang kegelapan, matahari, bulan, dan bintang tidak bekerja lagi. Saudara-saudaraku, Roh Kudus tidak bekerja. Jadi 3 kali nanti, saudara-saudaraku, Tuhan berhenti bekerja. Zaman Israel di Mesir, terang dari Allah Bapa berhenti bekerja. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, terang dari Allah Anak menyelesaikan pekerjaannya. Dan waktu nanti 3,5 Antikris, terang dari Roh Kudus tidak bercahaya lagi. Bapa dan anak laki-laki dan Roh Kudus tidak bekerja lagi. Di situ 5 anak darah yang bodoh harus berjuang. 5 anak darah yang bodoh harus berjuang untuk menang, keluar dari kegelapan ini, untuk bangkit dalam terang matahari yang baru, kerajaan 1000 tahun. Kalau ia menang, dia disebut pemenang. Saudara-saudaraku, itu sebabnya disebutkan 5 anak darah yang bodoh disebut pemenang. Anak darah yang bodoh yang memiliki firman dan Roh Kudus. Tapi kalau kita baca dalam Wahyu 20 ayat 4, tolong baca Wahyu 20 ayat 4, kita melihat bahwa mereka mendapat kesempatan untuk tidak dikalahkan oleh kegelapan itu. Tetapi 5 anak darah yang bodoh turut dibangkitkan dan berkemenangan untuk duduk di atas tahta-tahta. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Iya, diberi kuasa untuk menghakimi. Terus aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Iya. Yang telah dipenggal kepalanya. Ini dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian tentang Yesus. Iya. Dan karena firman Allah. Karena firman Allah. Terus yang tidak menyembah binatang. Tidak menyembah binatang. Menang atas binatang. Menang atas binatang. Mereka dipancung kepalanya. Tapi maut tidak berkuasa atas mereka. Terima kasih. Ini kemenangan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, memang kualitas dari gereja semacam ini luar biasa. Saya pernah memikirkan, kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang ini, saudara-saudaraku, apalagi waktu firman Allah kita tidak sungguh-sungguh, tidak punya kesaksian tentang Yesus, nanti akan dikorek orang-orang semacam ini, disebut orang penakut, disebut orang tidak percaya. Itu orang tidak punya kesaksian. Saudara-saudaraku, itu tidak bisa masuk. Kalau saya banyak kali mikirkan Tuhan, kalau kita lihat, kalau kita taruh ukuran ini dalam kondisi kita semacam ini, kita lebih bodoh dari 5 anak darah yang bodoh. Lebih bodoh dari 5 anak darah yang bodoh. Kita harus sadar di hari-hari bagaimana sikap kita tentang firman Allah. Dimulai dengan Tuhan mengingatkan, perhatikan sikapmu, caramu mendengar firman. Belum Tuhan ukur tentang pengertianmu, belum Tuhan ukur tentang imanmu, belum Tuhan ukur tentang bagaimana kita melakukan firman Allah. Baru cara mendengar firman, kita sudah kalah. 5 anak darah yang bodoh, mereka sudah pegang firman. Dan itulah yang nanti memberikan kekuatan untuk saat harus berperang dengan kegelapan, dengan penguasa kegelapan. Mereka tetap menang. Mereka tetap mengaku Yesus itu. Mereka diberi nama. Waktu dia bangkit, mereka juga mendapat nama baru. Bersama dengan mereka ini, tolong, bersama dengan orang-orang mati syahid ini, saya sebut saja orang mati syahid, bersama dengan mereka
orang-orang benar di dalam Tuhan yang mati sampai saat ini. Mereka ini ada dalam perhentian, mereka berhenti, mereka lewati masa 3,5 tahun Antikris ini dalam suasana damai, sebab mereka dikumpulkan bersama Yesus, tidak mengalami sengsara seperti 5 anak darah yang bodoh. Dalam perumpamaan seperti 5 anak darah yang bodoh yang masuk dalam aniaya ini. Saudara-saudara, mereka tidak mengalami aniaya, mereka tunggu hari kebangkitan. Di sini dibangkitkan. Waktu Yesus datang, mereka dibangkitkan dalam tubuh yang tidak akan binasa. Itu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, 1 Korintus 15 mulai ayat 51 sampai akhirnya. Saudara baca di rumah, bandingkan itu. Jadi di sini mereka dapat nama baru. Ini kelompok yang kedua. Semoga saudara bisa mengerti ini. Semoga bisa mengerti. Kalau kita menjadi orang Kristen, jadilah Kristen yang sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, bahkan kita sekarang ini mendapat kesempatan untuk golongan pertama. Semua ini nanti akan disebut menjadi mempelai wanita. Semua ini akan disebut menjadi mempelai wanita. Baik kelompok pertama ini maupun kelompok kedua ini disebut mempelai wanita. Disebut mempelai wanita, masuk pada kebangkitan yang pertama. Wahyu 20 ayat 5, dibaca ini. Wahyu 20 ayat 5. Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Iya, orang mati yang lain tidak bangkit masa 1000 tahun. Jadi waktu orang-orang benar, orang-orang mati dalam Tuhan bangkit, orang mati yang lain tidak bangkit. Mereka terus mati dalam 1000 tahun ini. Sementara kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Baca terus. Inilah kebangkitan pertama. Inilah kebangkitan pertama. Terus. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ya, kebangkitan pertama, saudara lihat tangan saya yang nunjuk-nunjuk ini. Kebangkitan pertama ini kebangkitan orang mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang bangkit, masuk kebangkitan pertama. Terus kematian yang kedua. Lihat tangan saya, kematian yang kedua ini, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tidak berkuasa lagi atas mereka. Terus tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Iya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi orang yang dibangkitkan ini masuk di sini menjadi raja, juga imam-imam, juga mempelai wanita selama 1000 tahun. Ya, ini kelompok pemenang kedua. Sekarang yang ketiga. Ini yang banyak kali tidak mengerti, aku juga tidak ngerti. Tetapi hari-hari ini Tuhan kasih pengertian. Saya menjadi mengerti. Saya akan sampaikan sejauh mana yang saya bisa terima dari Tuhan. Kelompok yang ketiga, orang-orang yang namanya tertulis di dalam kerajaan surga, di dalam kitab El-Hayat, maafkan. Wahyu 20 ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dia dilemparkan dalam lautan api. Ini banyak orang tidak mengerti, termasuk saya. Lama saya tidak mengerti ini. Tapi hari-hari ini Tuhan kasih jelas. Tuhan kasih penjelasan. Lewat doa dan membaca. Walaupun saat-saatnya enak tidur, kalau terbangun ingin membaca ini, saya bangun baca. Dan memang saat-saat itulah Tuhan tunjukkan, ya. Jadi ini yang ke-15. Pada akhir 1000 tahun. Tolong tunjukkan. Pada akhir 1000 tahun kerajaan damai ini
pada akhir 1000 tahun kerajaan damai ini akan ada penghakiman kepada orang mati dan orang hidup. Orang mati dan orang hidup. Saudara lihat tangan saya. Orang mati adalah orang-orang fasik yang selama 1000 tahun mati. Dia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Orang hidup, orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun, ini juga akan dihakimi. Saudara lihat di sini ada waktu, ada satu saat yang begitu cepat. Masa ini ada begitu cepat, tetapi bisa mengakibatkan bahwa seorang bisa namanya terhapus. Mari kita membaca Wahyu 20. Wahyu 20. Pada Wahyu pasal 20. Nama yang sudah diperoleh ini harus dipertahankan. Di dalam Wahyu pasal 3 jemaat Sardis, beberapa orang di Sardis yang sebenarnya orang Sardis. Kalau Sardis mungkin orang Jawa ya. Tapi Sardis Turki. Orang Sardis, jemaat Sardis itu punya nama. Tetapi sebahagian sudah terhapus nama itu. Masih ada yang hampir terhapus, hampir mati. Hanya tinggal beberapa yang berpakaian putih yang berjalan bersama dengan Yesus. Mereka ini namanya tidak akan terhapus. Tolong baca itu, tolong baca. Mereka ini dijanji namanya tidak akan terhapus. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Taruh tanda di bagian ini supaya kita gampang kembali. Wahyu pasal 3 ayat 5. Ayat 4 lebih dahulu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini sudah punya pakaian, tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Iya. Karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Iya, terus. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Terus, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Mari kita lihat kejadian pada titik sesudah 1000 tahun. Kejadian pada titik 1000 tahun. Kita baca ayat 20, ayat 7. Ayat 7. Ikuti baik-baik, pasal 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Iblis akan dilepas dari penjaranya. Selama 1000 tahun, iblis non-aktif. Iblis non-aktif sebab dia dalam penjara. Dia dirantai. Dan lubang tempat penjaranya itu dimeterai, dia tidak bisa keluar. Tetapi sesudah 1000 tahun, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Terus 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru, yaitu Gog dan Magog. Gog dan Magog. Gog ini rajanya, Magog ini daerahnya. Gog raja Magog. Gog raja Magog. Terus, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih. Di sini kesempatan kecil sekali, tetapi iblis yang digambarkan bagaikan macan tutul
Dia tidak akan melewatkan setiap kesempatan. Sekecil apapun juga dia akan gunakan kesempatan. 1000 tahun telah lewat. Kali ini dia dibebaskan. Dia diizinkan. Dia diizinkan mengumpulkan orang-orang di seluruh muka bumi ini untuk berperang. Roh-roh orang di sini untuk berperang dengan roh orang yang di sini, yang selama 1000 tahun itu damai. Mereka sangat damai. Kita sangat damai di sini. Tetapi waktu yang kecil ini, setan akan gunakan, dengarkan baik-baik, untuk lagi menyesatkan di sini. Jadi di titik akhir 1000 tahun ini, setan ingin menodai pakaian yang kita sudah miliki. Setan ingin menodai di sini. Tidak usah lama-lama, dia percik saja. Sekejap mata bisa dia lakukan. Kalau kita tidak benar, tadi istilahnya Bapak Wahyu, Pak Yan, proaktif. Kalau tidak proaktif, waspada, memang bisa. Sebab di sini dia akan berperang menggunakan orang-orang yang sekian banyak ini, memerangi orang-orang kudus. Ya, itu sebabnya sesudah penghakiman orang-orang ini, orang-orang fasik, maka orang-orang kudus ini diperiksa. Apakah dia punya nama tidak terhapus? Oleh karena noda yang sempat dipercikan oleh setan dalam waktu yang singkat sebelum turunnya api dari surga. Saudara-saudaraku, di sini kita melihat bagaimana kehidupan ini harus benar-benar bertahan, supaya nama kita jangan dihapuskan. Seperti jemaat Sardis ini, segala tiga musuhnya Allah, dunia, daging, dan maut, kita dikasih nama oleh Tuhan. Dan kalau oleh kemurahan Tuhan kita diizinkan disingkirkan ke padang belantara, kalaupun mati dibangkitkan 1000 tahun kita di sana dalam keadaan damai. Tetapi bagaimana kalau sesudah 1000 tahun itu, saat iblis dilepaskan dalam waktu yang singkat, yang memang waktu itu tugasnya hanya untuk berperang, nomor satu, memaksakan kehendaknya atau menyesatkan. Kalau kita lulus, nama tidak dihapus, masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi orang-orang lewat jalur hijau ini, penghakimannya memeriksa pakaiannya, namanya, apa ada dalam kitab El Hayat, apa pakaian yang putih bersih berkilau-kilau itu di waktu ini tidak sempat dinodai. Nama tertulis di dalam kerajaan surga. Nasihat Rasul Paulus, Rasul Yohanes dalam surat Yohanes dikatakan untuk penyesat-penyesat itu nanti di sini nanti akan berlaku, memberi salam saja kepada roh orang-orang yang mati ini, orang-orang fasik ini. Itu sudah merupakan satu noda. Sekarang kita hubungan dengan orang-orang fasik untuk memenangkan mereka. Saudara, orang-orang yang jatuh, orang-orang kita masih diberi kesempatan untuk membawa kembali. Tapi nanti di masa ini memberi salam pun itu sudah sempat nanti menodai, saudara-saudaraku. Jadi kejadiannya itu di dalam surat 2 Yohanes. Saudara-saudaraku, jangan kita praktekkan sekarang sampai kita harus mengucilkan orang-orang berdosa dan tidak memberi kesempatan untuk bertobat. Oh, nanti kita kena ayat ini.
Ada saatnya nanti memang tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Tapi sekarang Tuhan tunjukkan, Bapakku bekerja sampai hari ini, kata Tuhan dalam Yohanes pasal 5. Bapakku bekerja hari ini, aku pun bekerja. Kalau saya sampaikan dalam terjemahan secara bebas dalam Roh Kudus di hatiku, seperti Bapa bekerja, demikian juga Yesus bekerja. Demikian juga kita bekerja seperti Yesus sudah bekerja di hari-hari ini untuk memenangkan orang-orang berdosa. Tapi ada satu saatnya memang tidak boleh lagi ada hubungan, sama sekali tidak boleh hubungan dengan orang-orang sesat ini. Itu di dalam Yohanes, surat Yohanes, surat 2 Yohanes, ya. Di situ disebutkan. Tapi kalau kita praktekkan itu sekarang, saudara-saudaraku, kita tidak berhasil dalam melayani Tuhan. Ayat 11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Itu dalam Yohanes, 2 Yohanes pasal 11. Pasal 10, pasal 11. Ya, ayat 10 dan ayat 11. Itu kita jaga. Jadi waktu kebangkitan setan itu dilepaskan, itu waktunya singkat sekali. Singkat sekali, saudara-saudaraku. Tetapi kalau tidak waspada, dikhawatirkan itu, sebab itu nasihat Tuhan dalam Wahyu 3. Kita baca mengakhiri kebaktian ini, Wahyu 3, Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3, mulai ayat pertama. Mulai ayat yang pertama ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Iya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Ya, sebetulnya itu engkau ada nama. Engkau dikatakan hidup, terus padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ya, terima kasih. Jadi kita berjaga ini terutama pada waktu sesudah 1000 tahun itu. Pada waktu sesudah 1000. Pada waktu 1000 tahun, masa 1000 tahun. Bukannya kita tidak berjaga. Kita berjaga, tetapi setan pada waktu itu tidak aktif. Daging kita sudah dalam keadaan baru. Tidak lagi dalam dunia, dalam keadaan daging dari lebu tanah. Tapi kita dari firman, dari Roh Kudus dan kasih. Tapi waktu setan dilepaskan sesudah 1000 tahun, kemudian mengumpulkan orang-orang berperang. Roh peperangan itu jangan sampai menajiskan kita. Pengajaran-pengajaran sesat itu jangan sampai menajiskan kita. Saat itu firman Allah, darah Kristus, darah pendamaian, itu sudah harus benar-benar nyata menghapuskan segala salah dan dosa kita, yang mendamaikan kita. Untuk tidak ada roh peperangan itu tidak diselesaikan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang nanti dinyatakan bahwa pakaiannya itu terpelihara, tidak sempat dinajiskan oleh setan. Menggunakan waktu cepat. Saya tidak bisa menentukan berapa lama, tapi untuk memercik noda itu bisa sebentar saja.
Apakah pada waktu itu kita benar-benar siap untuk menjaga jarak? Menjaga jarak, jangan sampai tersentuh oleh setan itu dengan roh-roh najis, roh orang fasik yang dibangkitkan sesudah 1000 tahun. Waktu itu kita akan diperiksa kembali. Buku itu diperiksa, sebab begitu kena najis, begitu noda itu kena dalam pakaian, nama itu terhapus. Itu yang akan diperiksa kembali sesudah 1000 tahun. Kalau ternyata bahwa nama kita tidak dihapus, kita akan masuk bersama dengan Tuhan di negeri yang terang. Haleluya. Biar kita merindukan ini, saudara. Saya sudah usahakan untuk menjelaskan sejauh mana yang Tuhan ajarkan kepadaku. Biarlah Roh Kudus akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian supaya menjadi jelas kembali. Haleluya. Saya sayang sekali saudara-saudara tutup. Saya mau kasih tahu saudara, catat Yehezkiel 38:39. Yehezkiel 38:39. Di sana tentang Magog, Gog dan Magog, di mana nama Tuhan itu yang diutamakan di situ. Gog dan Magog, satu peperangan yang hebat yang nanti akan merupakan model Yehezkiel 38:39. 2 pasal, 1 perikop itu, ya. 2 pasal, 1 perikop. Itu Gog dan Magog. Di sana Tuhan menampilkan nama itu untuk orang-orang suci. Dan di situ juga dijelaskan bagaimana gerak daripada Gog ini, Raja Magog. Saudara-saudaraku, dia menggambarkan setan di akhir tahun, di akhir 1000 tahun, di akhir 1000 tahun kerajaan damai. Dan kita mesti berjaga sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Yerusalem baru, kita lakukan itu. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan suci segera maju ke depan. Yerusalem baru kita lakukan. Jika Tuhan izinkan, saya masih akan terus berbicara hari-hari ini supaya benar-benar kita matang dalam pengertian. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Engkau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah
tangan kita lakukan kor ini dengan perlahan-lahan. Saya akan menaikkan doa. Haleluya. Mohon dukungan doa ini dalam satu kesatuan hati kita. Haleluya. Kita lakukan kor ini berulang-ulang selama doa ini dinaikkan. Ya Rabbana Masya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Engkau telah bersabda bagi kami, mempertunjukkan indahnya kerajaan surga, indahnya Yerusalem baru, di mana Engkau begitu berkemurahan bagi kami, memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami masuk dalam kelompok-kelompok pemenang Tuhan. Haleluya. Kami mohon, kami datang kepadamu. Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu kekurangan kami. Engkau tahu ikatan-ikatan yang sempat mengikat kami Tuhan, sehingga kami tidak dapat masuk dalam pengangkatan, bahkan bisa tidak masuk dalam kebangkitan pertama. Tetapi pada malam ini, setelah firman-Mu disampaikan, diketengahkan kepada kami Tuhan, kami berdoa, berikan kami pengertian yang mendalam, ketegasan dalam hati untuk memisahkan diri dari seteru Engkau Tuhan. Sebab Engkau telah menang bagi kami. Engkau telah menang atas dunia. Engkau telah menang atas daging. Engkau telah menang atas maut dan segala sengat maut. Hanya sekarang kuatkan kami, ampuni kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami sekalian Tuhan. Hamba membawa sidang jemaat ini di hadapan hadirat-Mu. Engkau kiranya periksa kami masing-masing. Engkau hapuskan dengan darah-Mu, sementara kami masih mendapat kesempatan berdamai dengan Engkau. Kami mohon, kami sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengasihani kami, membebaskan kami dari segala ikatan dosa yang mengikat kami, bahkan sudah merupakan hutang yang melilit kehidupan kami. Bebaskan kami oleh belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jika saudara ingin berterima kasih kepada Tuhan, angkat tanganmu dan sembahlah Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk belas kasihan-Mu dalam kami, yang Engkau sudah nyatakan dalam korban-Mu, yang memelihara kami, yang menutupi kehidupan, lindungi, menaungi kehidupan kami, bagaikan tutupan pendamaian atas tabut perjanjian. Demikian Engkau menjadi kepala atas kehidupan kami, untuk membela dan memeliharakan kami. Tuhan, ajarkan kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Engkau. Turunkan tangan. Sekarang Tuhan saatnya kami akan bersekutu dengan Engkau dalam tubuh dan darah-Mu, firman yang telah menjadi daging. Kami akan mengulurkan tangan kami menjadi tubuh, mengambil tubuh dan darah-Mu, untuk kami makan, untuk kami minum, mendarah daging dalam kami. Kami merindu agar kami tidak terpisahkan dari Dikau Tuhan. Terima kasih. Layakkan kiranya kami menerima perjamuan suci ini, yang kami akan terima di dalam nama Allah Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara kita melakukan nyanyian ini,